siang ini bersama Ketua DPD Nasdem Kota Cirebon, Ibu Ety Herawati, sekaligus Wakil Wali Kota Cirebon yang luar biasa, yang memiliki Dewan 4 ya Bu. Beliau ini Ketua DPD Nasdem Kota Cirebon wanita sekaligus Wakil Wali Kota pertama, karena kan sebelumnya tidak ada yang ketua partai sekaligus pejabat eksekutif. Berarti Bu Eng ini yang pertama. Mengenai Ketua DPD Nasdem Kota Cirebon yang hari ini 4 kursi dan nanti pilkada akan ditentukan oleh Pileg hasil di 2024, apa yang menjadi motivasi Bu Eng untuk melanjutkan kembali kepemimpinan di Kota Cirebon? Terima kasih Mas Aji dan teman-teman suara rakyat kecil yang tentu kita memasuki tahun politik ya, Mas Aji. 2024 dan hari ini sudah terasa karena ini sudah masuk tahapan. Kami tentu sebagai ketua partai begitu sibuk, seluruh ketua partai, seluruh ketua umum, seluruh DPW begitu sibuk mengatur pencarian untuk pesta 5 tahunan. Kita di 2024 ini ada 2 pesta 5 tahunan. Salah satunya Pilpres, Pileg, dan nanti di bulan November adalah Pilkada dan Pilgub. Tentu kesibukan ini adalah sebuah rutinan, dan saya kebetulan menakodai DPD Nasdem Kota Cirebon. Ada sebuah tanggung jawab di saya, Mas Aji. Salah satunya adalah saya sebagai ketua, tentu kalau jadi supir sih hari ini harus jadi supir yang betul-betul baik, memeta dengan baik. Ada turunan, belokan, ada jurang, kan gitu ya. Banyak di supir ini harus matanya harus awas. Nah ini kalau istilah saya menakodai sebuah kendaraan partai yang hari ini partai kita masuk di berapa besar ya di Kota Cirebon? Partai baru ya, masuk di 5 besar lah ya. Masuk di 5 besar partai di Kota Cirebon. Partai yang usianya baru mengikuti 2 kali barangkali ya. 2 kali pesta demokrasi ya. Demokrasi. Ini cukup luar biasa sih. Saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pusat, Jawa Barat, dan kota kabupaten di seluruh Indonesia. Begitupun Nasdem di Kota Cirebon. Tentu pesta ini memasuki tahun ketiga untuk Nasdem mengikuti pesta kontestasi Pileg dan Pilpres barangkali di bulan Februari. Target-target kami, Mas Aji, 1, kita tentu berharap ada 2 pesta demokrasi, salah satunya Pileg dan Pilkada. Di Pilkada mungkin saya punya target untuk meraih amanat warga masyarakat dan untuk posisi sebagai wali kota. Nah ini adalah sebuah target di kami. Kedua, tentu di Pileg dulu. Kita bicara Pileg, harapan kami ya kita masuk di unsur pimpinan ketua. Ini menjadi target kami. Tentu setelah kita mentargetkan ini masuk di unsur pimpinan, harus berjuang dengan tidak mudah hari ini. Perbedaan dapil, ada pembagian dapil 5 dapil yang biasanya 3. Ini tentu petanya berubah sedikit. Konstelasi berubah. Saya sebagai ketua DPD mungkin harus betul-betul memeta dengan baik. Kalau target-target tadi, wali kota pengen juara, di kursi Pileg juga pengen juara, tidak mudah dengan situasi sekarang, dengan perubahan peta politik, konteks politik yang begitu tinggi. Kota Cirebon ini selalu menjadi dinamika yang begitu kuat ya, kalau saya melihat begitu di wilayah sekarang. Dan saya mungkin hari ini sudah terbiasa Mas Aji dengan situasi yang nggak nyaman, kan gitu. Jadi sudah tidak seperti tahun pertama memimpin partai, tidak juga tahun kedua saya memimpin partai. Hari ini saya harus berjuang tetap, kan gitu. Harus mengatakan bahwa saya siap
Nasdem untuk meraih kemenangan sekian kursi besok Februari nanti. Ini adalah sebuah target saya sebagai ketua DPD, dan juga harus menggawangi incumbent yang sudah ada 4, tentu koleksinya harus menambah, tidak 4 saja. Itu yang saya lakukan, Mas. Dengan berbagai teori tentu pemasangan dari caleg, dan juga targeting di setiap dapil, kan gitu. Ini yang kita lakukan hari ini, gitu Mas Aji. Kalau melihat perkembangan Nasdem hari ini kan ada koalisi strategis yang mungkin nanti ini channel bisa ditonton oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh ataupun Pak Saan Mustafa. Kalau melihat Nasdem ini kan dengan tagline-nya tanpa mahar, tetapi dinamika sering terjadi perihal nomor urut lantaran belum ada keputusan dari MK mengenai proporsional terbuka atau tertutup, mungkin nanti di besok kali. Mengenai dampak positif atau negatif, yang pastinya negatif, melihat dinamika semacam ini di Kota Cirebon atau bagaimana, Bu? Pertama gini ya, Mas, kalau dinamika politik itu sudah terbiasa ya. Saya menyampaikan sebagai kader partai. Saya dari wakil ketua DPRD saat itu di Jawa Barat, hanya Kota Cirebon yang dapat unsur pimpinan, kan gitu ya. Saya, kan gitu ya. Habis itu kita masuk di rally wakil wali kota. Nah, rasa-rasanya tidak pernah 1 sen pun saya keluar uang. Itu bisa dipastikan ya? Dipastikan, Mas. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah keluar untuk partai. Membelikan sesuatu saja saya tidak pernah. Kalau teman-teman DPW hadir, dia mengongkosi badannya. Kan gitu. Nggak pernah memfasilitasi secara itu. Saya pastikan itu. Dan taruh kata nomor urut. Apalagi sebuah nomor urut, Mas. Sebagai tiketing kepala daerah, itu pun tidak mengeluarkan apapun. Terkadang tiketing kepala daerah itu sudah selesai, kita antarin. Itu tradisi Nasdem. Coba tanya kepala daerah yang jebolan Nasdem. Banyak sekali. Tidak dipersulit keluar. Banyak sekali, walau setelah jadi terus berpindah ke rumah baru. It's okay, itu sih nggak masalah. Itu dinamika politik. Tapi yang jelas lagi berjuang, itu Nasdem sudah menyiapkan semua. Saya sebagai saksi, begitupun Ridwan Kamil sudah memberikan pernyataan. Nasdem salah satu partai yang tanpa mahar, kan gitu. Merasakan diusung Nasdem di Jawa Barat, dan Kamil tanpa mahar, itu jelas. Nah, hari ini saya juga sebagai saksi bahwasanya tidak ada 1 sen pun dipungut untuk bayar. Kalau hari ini rasa-rasanya kalau hanya untuk sebuah nomor urut kita ada PO, Mas. PO dari DPP. Nah, nomor 1 incumbent. Kecuali tidak ada incumbent biasanya, iya kan? Betul. Terjadi sesuatu hal, banyak perhitungan sebetulnya. Perhitungan untuk menang. Jadi kalau seandainya memasang ini karena ada orang baru dan lebih berkualitas apa dan bagaimana, ini adalah hitung-hitungan untuk pemenangan. Tidak ada pungutan, lu nomor 1 bayar ke saya ketua DPD, itu nggak ada. Betul. Jadi hitungannya hitungan pengen menang. Kalau di kami, begitupun kemarin ada sebuah kemah, restorasi dan lain-lain sebagainya, kita tidak dipunguti biaya, Mas. Saya datang ke sana dengan makan, dengan semua udah difasilitasi. Kecuali ongkos saya ke lokasi. Pribadi ya. Ya, pribadi ongkos masa sih ongkos bayar udah jaluk sing partai. Ya beli-beli fungsi. Ya bayar dewek lah. Ongkos di mana mangan dewek, nanti sampai sana difasilitasi semua. Ini tradisi yang memang terjadi. Saya sebagai saksi nggak pernah itu, Mas. Jadi kalau dampaknya bagaimana untuk partai? Saya pikir riak-riak biasa saja, dinamika biasa saja. Yang jelas saya rasakan, kader-kader dirasakan semua, bisa testimoni menanyakan ke kader-kader saya barangkali apakah ketua DPD mencari pungutan. Saya pikir itu sih hal yang sangat mudah, karena tanpa harus saya, hai kamu harus jawab begitu, hai kamu harus jawab begitu, enggak juga, Mas. Itu boleh tanya ke semua yang sudah duduk, baik mungkin kepala daerah, gubernur yang sudah duduk. Itu sih gampang. Mana gubernur Nasdem yang waktu kemarin didukung Nasdem?
Itu hal yang sangat mudah ya Mas, karena memang tidak ada mahar sedikit pun. Jadi ada berapa dampaknya untuk Kota Cirebon? Saya pikir nggak berdampak lah ya hal itu sih, karena nggak ada dampak. Yang dampak adalah yang sangat kita harus perhatikan, ada koalisi dengan rakyat. Barangkali itu dampak yang nanti keterpilihan caleg-caleg kita berkurang, hanya itu. Ada peta, ada segala sesuatu. Kita hanya ketua DPD hanya bisa berhitung sekian kursi, sekian. Tapi semua tergantung bagaimana teman-teman di lapangan. Caleg-caleg di lapangan berjuangnya seperti apa. Masyarakat hari ini udah pinter, Mas. Gak ada masyarakat bodoh. Yang ada kita yang bisa delay sama masyarakat. Karena masyarakat sudah memahami semua apa yang terjadi. Apalagi Kota Cirebon, 5 kecamatan, 20 kelurahan. Jadi masyarakatnya SDM-nya sudah berbeda gitu. Iya, begitu Mas Haji. Jadi channel ini bukan salah satu bentuk agitasi propaganda, apalagi klarifikasi bahwa Nasdem ini bukan. Ini hanya menanyakan apa benar asumsinya. Kalau misalkan politik mahar memang yes, ya nggak masalah gitu. Tapi ya kalau mungkin saja ada asumsi lain, yaitu memberikan privilege terhadap calon legislatif yang memiliki isi tas, sekalipun elektabilitas ataupun popularitas belum mumpuni, tetapi isi tasnya luar biasa, itu di privilege kan tidak. Kita bicara isi tas, kita bicara elektabilitas, kan gitu. Itu sebuah kaitan yang selalu digaungkan di pilkada, pileg, termasuk mungkin pilgub dan lain sebagainya. Pasti bicaranya elektabilitasnya berapa, Bu? Kan gitu, mau mencalonkan diri tuh, dan terakhirnya kan gitu. Saya rasa memang wajar, Mas, orang bicara begitu, karena tidak dipungkiri bahwa kos politik tinggi hari ini. Ini tentu menjadi PR kita semua, menjadi catatan kita semua, bahwasanya kos politik ini bagaimana bisa untuk tidak tinggi. Nah, PR-nya adalah di masyarakat, SDM dan lain sebagainya, untuk tidak ada money politik yang terjadi, kan itu. Kalau kos politik disaksi dan sebagainya, itu adalah kos politik yang memang kos politik yang harus wajib dikeluarkan karena orang menjaga dari pagi sampai sore, ada makan, ada minum, yang suka ngerokok ada ngerokok karena lelah, ada kopi, biaya operasional lah. Oh, biasa operasional, kan itu. Ada kos yang tidak bisa kita hindari di saksi-saksi. Nah, ada kos yang tidak bisa dihindari lagi, kan gitu. Kita di masa kampanye, kita mengeluarkan atribut, APK, gitu kan. APK, kita mengeluarkan dan lain, itu tidak bisa dihindari dalam konteks itu lagi. Dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain, tentu di sini. Semua masuknya adalah di kos politik. Ini yang tentu tidak bisa dihindari, Mas Aji, bahwa isi tas, elektabilitas, seberapa jauh warga masyarakat mengenal Bu Ety Herawati, popularitas, popularitas Ety Herawati boleh, tapi sudah teruji tidak elektabilitasnya, betul. Kan? Berapa persen elektabilitas Ety Herawati di Kota Cirebon? Ini juga menjadi catatan sendiri. Apakah Bu Ety Herawati ini sekian persen terus wakilnya siapa saja bisa? Ataukah Bu Ety perlu wakil karena Bu Ety kurang elektabilitasnya? Ya kan? Ini menjadi catatan sendiri untuk DPP, DPW mengkaji, kan gitu, menghitung untuk pemenangan. Karena sejatinya siap partai yang menghitung konsentrasi politik ini ada semua pengen menang, memasangkan, merubah pemasangan, pilpres dan lain sebagainya, kita naik lebih tinggi lagi konteksnya. Tentu ini adalah strategi pemenangan politik. Apakah ini strateginya mungkin memberikan peluang contoh seperti yang sudah terjadi? Nah, gitu tuh. Ini bagaimana hitungan politiknya? Tiba-tiba cek yang tidak diduga-duga menjadi salah satu pasangan calon, kan gitu. Ini adalah strategi politik yang itu dilakukan di pilkada, gitu kan gitu, di pilgub, di pilpres. Semuanya ada strategi. Kita balik ke pileg semuanya. Tentu kami punya strategi juga untuk bagaimana memenangkan targeting yang ada di kursi. Dengan sebuah catatan tadi ada elektabilitas dan lain-lain, dan kata orang yang tadi isi tas. Tapi saya sampaikan, kalau kita ada mahar-memahar di Nasdem Kota Cirebon dari 35 caleg tidak pernah. Malah kami
kemarin semuanya taruh kata bergotong royong untuk kita bersama-sama di edukasi politik, bagaimana melakukan teori-teori politik, langkah-langkah politik, semuanya dengan bahagia, anak-anak nggak ada juga ngeluarin. Enaknya di Nasdem seperti itu. Jadi teman-teman semua, Nasdem adalah sebuah tradisi kegotong royongan yang the best yang selama ini kita bangun dari DPW, DPD. Ya itu kita lakukan. Jadi nggak ada sama sekali mahar. Nah, karena saya kebetulan sebagai ketua DPD, walau nggak nyalon, saya datang ke sana ke restorasi. Saya tentu kan punya anak-anak semua banyak. Betul. Ya memberikan sebisa saya mungkin, Mas Aji namanya ketua, bagaimana membuat anak-anak tuh bahagia kan gitu ya. Saya pikir itu juga nggak lihat si calegnya udah kaya, ini kagak punya duit, ini kita harus dibantu. Enggak Mas Aji, kita bersama-sama, ketua memfasilitasi siapa, ya ayo bareng-bareng. Ini ketua memfasilitasi ini, kebetulan saya ada rezeki kan gitu, di Bandung ada keluarga, jadi saya siapin semua barbeque, ya sudah ambil dari rumah di Bandung kan gitu man. Nggak ada juga Mas, kita hanya kebersamaan dan bareng-bareng. Jadi posisinya ya saya ini juga bukan tema mengklarifikasi apa Nasdem tidak. Saya juga tidak melibatkan apa yang terjadi di secara situasi hari ini enggak. Saya nggak mau ikut-ikut urusan dapurnya orang lain. Yang jelas kalau Nasdem Kota Cirebon tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak ada melakukan langkah-langkah atau dengan nomor urut dan saya nggak ada. Itu Mas. Jadi di kami itu ada selalu melakukan pendekatan, baik pendekatan persuasif, pendekatan massa. Ada beberapa suara rakyat yang notabene kecil itu menengah ke bawah, selalu berpikiran ada yang konvensional bahwa kota Cirebon ini kota yang unik akulturasi budaya sehingga sangat kental sekali nuansa-nuansa religinya. Nah, kental mungkin. Artinya untuk memilih calon pemimpin belilah aja wong wadon. Nah, hal-hal semacam ini kan branding yang luar biasa di tingkatan grassroots. Bagaimana? Ini kata itu semua. Gini ya Mas ya. Saya pikir itu sebuah kewajaran, kan gitu ya. Dijadikan apapun rumor di masyarakat yang rame atau sebagian sikap tidak sepakat sebagai pemimpin perempuan atau apapun lah ya yang tadi Mas tanyakan. Kalau menurut saya hanya satu yang saya lakukan adalah saya kinerja saja, kinerja yang kita berikan yang terbaik untuk warga masyarakat. Nah, semuanya saya berikan seperti itu jawabannya. Nggak ada mengklarifikasi bahwa nggak boleh pemimpin perempuan, boleh pemimpin perempuan. Tidak ke sana Mas kalau buat saya. Yang penting kalau buat saya kinerja aja. Warga masyarakat, saya menyampaikan bahwasanya kami sebagai pemimpin perempuan, di mana pemerintah pusat memberikan ruang sekitar 30%, tentu kita perempuan harus berdaya. Perempuan harus bisa melakukan, menghidupi, berjuang, tapi tetap menghargai harkat laki-laki. Itu perempuan. Saya menyampaikan begitu. Kita perempuan memang harus siap dan harus berdaya. Perempuan itu wajib untuk bisa bersinergi di dalam rumah tangga. Harus bisa bersinergi dengan suami. Harus bisa melakukan langkah-langkah. Harus bisa mendidik anak-anak. Perempuan menjadi double track, Mas Aji. Nah, sebetulnya perempuan berpolitik ini ya di luar pro dan kontra ya. Perempuan berpolitik itu sebetulnya ini luar biasa loh. Karena mereka mengurus satu urusan publik, satu urusan domestik. Betul. Urusan domestik yang mudah, urusi anak-anak. Anak-anak harus sukses, ya kan? Komunikasi harus baik, PR-nya. Di mana urusan publik yang di dunia antah berantah, di hutan belantara saya nyebutnya. Karena politik adalah abu-abu. Saya sebagai ketua partai, saya sebagai wakil wali kota hari ini, ada di ranah kebijakan publik, ada kewajiban saya sebagai wakil wali kota untuk target-target yang ada di pemerintah kota, mendorong bersinergi dengan Pak Wali Kota. Tapi di mana saya sebagai ketua partai harus bisa membawa gerbong partai ini, nama baik partai, semua ada di garda terdepan. Tidak mudah saya sebagai perempuan.
bohong kalau pernah mengatakan bisa semuanya. Tidak, Mas Aji. Ada sebuah komunikasi. Cuma mensiasatinya banyak, Mas Aji. Kan gitu. Siasatnya banyak adalah, kalau untuk keluarga tentu kita komunikasi dan lain-lain sebagainya dan sebagainya. Ini ke depan. Kalau tadi ada beberapa yang pro dan kontra, saya pikir itu yang terjadi, dinamika yang ada itu masih kewajaran. Kewajaran ya. Kewajaran lah Mas Aji. Semua pro dan kontra biasa, tapi saya menjawabnya dengan bahwa dengan kinerja, nah, dengan kerja dan pertanggungjawaban saya sebagai wakil wali kota dari gender, saya mampu untuk bisa membawa kota ini lebih baik lagi, kan itu. Itulah percakapan yang singkat sembari inilah keistimewaannya Bu Eng. Di sela-sela ada sisipan-sisipan marketing politik. Luar biasa, tapi ya tidak masalah bagi saya gitu, karena memang itulah tugas fungsi daripada ketua, harus membina keseluruhannya. Artinya ya kita tunggu 2024, semoga Ibu Herawati, Bu Eng, Yayu Eng bisa menjadi versi terbaiknya bersama Nasdem Kota Cirebon dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bu Eng atas sambutannya, penerimaannya. Terima kasih Mas Aji. Sebelum ditutup, saya juga mengaturkan rasa terima kasih yang luar biasa ke Mas Aji dengan media apa tadi namanya? Saya channelnya Suara Rakyat Kecil. Suara Rakyat Kecil. Menyuarakan suara yang tentu saja ini harus diakomodir dengan baik. Karena suara rakyat di atas segala-galanya. Kita tentu harus sebagai seorang pemimpin harus betul-betul mendengarkan bisikan-bisikan yang untuk bisa mengoreksi diri kita untuk jadi hal yang lebih baik lagi. Sukses buat Suara Rakyat Kecil, buat Mas Aji. Terima kasih atas hadirnya. Komunikasi ini memberikan semangat buat saya pribadi, buat teman-teman semua. Sukses buat teman-teman Nasdem, berjuang menang.